Cuman kan saya dengar cukup hari-hari sejak tanggal 10 November tuh cukup menegangkan, apalagi sempat yang paragraf 3, kemudian sempat ada yang rudal jatuh di Polandia, yang sempat sampai pemimpin G7 kumpul. Itu kan kalau ternyata situasinya berbeda bisa membongkar semua kan. Jadi saya ingin tahu perasaannya Presiden sesudah itu akhirnya diterima semuanya. Iya, ini kan G20 Summit kali ini kan tidak dalam situasi yang seperti yang dulu-dulu normal. Situasinya sulit, situasi global sulit diprediksi, sulit dihitung, negara-negara semuanya dalam posisi kesulitan, pandemi juga masih ada, jadi terutama perang Ukraina itu yang menjadi persoalan di satu paragraf. Jadi rame sampai tengah malam, saya cek masih belum rampung, masih alot, masih rame. Dan akhirnya menjelang tengah malam saya dapat kabar 15 malam selesai. Ya saya terus terang aja sebetulnya tidak semua, saya kira semua negara karena posisinya seperti itu tidak melihat bahwa nanti akan muncul sebuah deklarasi Bali. Iya. Ternyata di luar dugaan satu paragraf yang sangat sulit itu bisa disepakati. Ya, saya kira ini kerja keras tim di working group yang pendekatannya menurut saya baik, bisa menjadi jembatan antar negara dalam sebuah tensi geopolitik yang tinggi, banyak pihak yang sanksi, ragu, tetapi kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan ini. Memang betul ini presidensi G20 yang paling tersulit selama ini dan bisa menghasilkan deklarasi Bali dan hal-hal yang konkret seperti dana pandemic fund yang terkumpul sampai $1,5 miliar, berarti 23 triliun, ada 81,6 billion US dollar untuk resilient and sustainability trust, ada dukungan fiskal untuk negara berkembang 20 billion US dollar. Saya kira ini konkret yang itu memang saya minta kepada seluruh menteri sejak awal kita memegang presidensi ini, hadirkan sesuatu yang konkret, tidak hanya biasanya kan munculnya banyak seminar, hal-hal yang formalitas yang tidak real gitu. Jadi, ini Bali deklarasinya ada, kemudian di bawahnya hal-hal yang konkret ada, termasuk sampai detail proyek-proyeknya banyak sekali. Oke. Jadi kembali lagi kalau personal experience begitu itu, kalau yang viral kan di belakangnya Pak Jokowi ketika menyerahkan Palu sidang ke PM India, ada 2 menteri perempuan yang pelukan kayak mau nangis. Nangis, bukan kayak nangis. Bu Menlu dan Bu Menkyu ya. Yeah. Pak Jokowi sendiri waktu itu hari itu dari siang ke malam tuh terus rasanya gimana Pak? Apakah ada yang nelfon presiden atau nyalamin gimana? Biasa. Saya biasa aja karena memang yang kita bangun sejak awal untuk negara kita ini adalah global trust, international trust. Yang itu kita mulai dengan membangun hubungan-hubungan pribadi, hubungan-hubungan informal dengan kepala negara kunci. Sehingga bukan hanya
hubungan formal, tapi informalnya ada, sehingga aset yang terpenting dari diplomasi kita ini adalah aset networking, aset hubungan. Kemudian aset yang kedua adalah trust dari negara-negara lain. Itu yang tidak mudah dan dibangun memang lama. Banyak yang mengatakan bahwa posisi Indonesia yang dianggap non-blok tidak berpihak kepada pihak manapun itu menjadi aset yang menguntungkan dalam memimpin G20. Iya, kita trust itu bisa kita dapat karena kita konsisten, tidak menjadi proksi negara manapun. Yang kedua, konsisten berpihak pada kemanusiaan, konsisten berpihak pada perdamaian, itu konsisten. Kita hadir di G7 di Jerman, ya, kita konsisten menyampaikan itu. Kemudian mengunjungi Kiev, mengunjungi Moskow, juga konsisten dengan itu. Nggak ada kepentingan politik. Kepentingan kita adalah perdamaian kemanusiaan. Dan juga agar krisis pangan, krisis energi tidak lari kemana-mana. Ya. Itu aja. Pak Jokowi, jadi sebelum G20 ini, sebelum proses G20, ada yang melihat bahwa Pak Jokowi lebih ke dalam, jadi kurang kecuali bilateral yang menguntungkan membuat investasi, itu kurang mau terlibat dalam multilateral internasional. Misalnya ke UN kan selalu mewakilkan kepada Pak Wapres, tapi di G20 ini semuanya termasuk media asing melihat bahwa Pak Jokowi menunjukkan kepemimpinan Indonesia di panggung internasional, di panggung global ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa justru G20 ini, Pak? Ya, saya senang hal yang konkret, hal yang real. Jadi di G20 di dalam session yang dulu juga saya selalu menggiring untuk kita menghasilkan sesuatu yang konkret, bukan hanya formalitas di atas kertas kemudian enggak. Saya paling kita kehabisan waktu hanya gitu. Dan saya nggak mau terlalu banyak keluar negeri itu juga membangun hubungan internasional kan. Luar negeri itu butuh biaya yang tidak kecil, gede banget tuh. Sekali kita keluar itu gede biaya. Karena kita membawa gerbong yang tidak hanya 1-2 orang, nggak bisa. Nah itu selalu saya berhitung ke situ. Daripada duitnya berpuluh-puluh kali setahun keluar, udahlah sekali 2 kali, tapi yang konkret, yang berdampak baik untuk negara kita, saya kira G20 ini penting karena ini negara-negara dengan GDP terbesar di dunia dan persoalan-persoalan dunia yang kita hadapi ini harus dihadapi bersama, nggak bisa sendiri-sendiri. Saya kira dan kita ingin sepakat kemarin bahwa krisis ini harus segera diakhiri segera mungkin dan global ekonomi bisa segera pulih kembali. Kita sepakat sama, dan itu saya juga menjaga hubungan lewat telepon nggak tahu saya berapa kali dengan Presiden Xi Jinping, berapa kali dengan Presiden Joe Biden, berapa kali juga saya masih mungkin 10 hari sebelum hari H saya masih telepon Presiden Putin. Sebelumnya berapa kali terakhir saya telepon itu untuk memastikan kamu datang enggak. Kalau datangnya persiapan saya berbeda dengan kalau enggak datang. Akhirnya belum menyampaikan, nanti saya akan mengutus putusan tertinggi saya. Oke, berarti enggak datang. Beda lagi ininya. Oke. Presiden Zelensky juga saya datang enggak. Saya virtual saja. Oke. Pasti, ya, merencanakannya pasti karena akan berbeda kalau Presiden Putin datang duduknya menjadi
bisa berubah total gitu. Terus nanti kemungkinan semua nggak hadir di forum bisa terjadi. Ini sudah kita hitung sampai sedetil itu. Hingga sekali lagi hubungan yang informal, pribadi itu sangat penting dalam membangun hubungan internasional kita. Bapak paling besti yang saya Pak, di antara Asian G20, paling besti. Paling banyak berinteraksi dekat selama 2 hari itu atau sebelumnya. Apa ya? Tapi paling banyak komunikasi dengan siapa Pak? Yang paling sering 2-3 kali gitu dalam proses summit? Dengan Presiden Biden lama kita berbicara, dengan Presiden Xi Jinping makan malam sampai 2 jam lebih, hanya berempat. Saya, Presiden Xi, istri, Madam Peng, Bu Jokowi. Lalu apa itu waktu Presiden Biden datang, ya, hormat itu, bahasa hormat dan dia juga datang membisikin saya juga, Pak Jokowi, saya nyaman sekali tinggal di Bali dan tidak ingin pulang, enak di sini. Seperti itu, ya. Waktu di forum juga, ya berbicara, saya ngomong apa adanya. Waktu di Tahura itu Pak, di hutan mangrove, padahal kan sebelumnya kan sempat tertunda gara-gara ada pertemuan darurat di center. Ya, mundur 1 jam 15 menit ya. Tapi kemudian begitu ketemu tuh kelihatan, kalau dari gambar kan kita ngeliatnya cuma dari jauh ya, dari kamera itu kelihatan mereka tuh udah los, enggak, santai ya. Karena saya juga tanya, ini tadi hasil rapatnya seperti apa? Apakah betul ada rudal yang Presiden Biden bisi-bisi saya? Belum dipastikan bahwa rudal itu dari Rusia, dari semuanya, jadi tenang semuanya datang ke Tahura. Saya kira itu yang setelah mendengar itu saya juga senang, bagus. Dan ya G20 ini adalah forum kerjasama ekonomi, forum kerjasama di bidang keuangan, pembangunan. Jadi kalau kemarin betul itu rudal dari Rusia, kemudian ini acara semua ketarik ke bisa berubah itu Pak. Bisa berubah. Nggak ada deklarasi. Dan mungkin deklarasinya bisa tidak terjadi lagi, sudah jadi, nggak jadi lagi bisa. Jadi, deg-degan nggak sih Pak? Iya, saya nunggu, saya kan sudah sampai di ini jam 8 di mana di Tahura, di hutan mangrove kan datang paling awal. Terus saya di tengah jalan ditelepon sama Presiden Biden bahwa ini kelihatannya mundur semua karena G7 NATO mau rapat terlebih dahulu. Ada ini, waduh, ya udah, gak apa-apa, saya tunggu. Kira-kira berapa menit saya tanya? Ya kurang lebih 1 jam, 1,5 jam. Waduh, mundur. Yang saya takutkan itu, kalau itu betul positif varian, bisa berubah lagi. Ya. Dan bagus. Jadi Presiden Dewan Eropa tuh saya baca bilang bahwa saking begitu baiknya Indonesia memimpin, mau mendengar, dia bilang kita nggak mau mengecewakan Presiden Jokowi kalau sampai deklarasinya sampai kayak gitu Pak, karena diterima dengan baik sekali selama di Bali ya. Iya, saya kira keramahan kita secara personal menjaga satu persatu secara baik,
ada yang sakit kita bawa ke rumah sakit, saya nggak usah sebutkan siapa. Ada 2 melayani dengan itu, yang hal yang seperti itu yang saya kira dilihat oleh mereka. Jadi dari awal perbedaan yang sangat tajam, perundingan yang alot itu ya terjadi, tapi pikiran orang sebelum berangkat itu kan mikirnya G20 akan tidak utuh lagi. Ini kita juga tidak akan bisa bekerja karena perbedaannya sangat tajam sekali. Ya, saya kira ya kita nggak boleh sombong, tapi apa yang kita lakukan ini betul-betul sebuah kerja detail, working group juga kerja maraton, dan kita telepon ke sana ke sini bolak-balik. Sebelum G20 saya juga datengin. Iya. Saya kira kita datangi Moskow, datangi Kiev, datangi China, Jepang, ke Amerika juga saat bersama-sama dengan ASEAN, ke Korea, ke Jepang, itu dalam rangka sebuah goal, bukan jalan-jalan. Jadi diplomasi personal approach nih. Ya, itu aset kita yang paling besar adalah membangun sebuah hubungan pribadi, kemudian aset yang kedua membangun sebuah jaringan untuk sebuah kepercayaan. Nah, apa dampak dari sukses G20 bagi pemulihan ekonomi Indonesia, Pak? Ya, ini kalau tensi dunia menjadi turun, kemudian kesepakatan yang sudah kita sepakati itu bisa berjalan, artinya misalnya kayak yang tadi 81 miliar US dollar, yang 20 miliar US dollar segera ada implementasinya, ya. Artinya kita akan mendapatkan aliran dana capital inflow yang tidak kecil, yang itu akan menaikkan peredaran uang di Indonesia, yang akhirnya growth, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Larinya akan ke situ, karena apapun nanti uang itu kan masuk APBN, kemudian masuk ke kementerian kan beredar lagi, diturunkan ke masyarakat atau ke daerah, itu semua akan berdampak. Jadi 2023 yang banyak analis mengatakan bahwa kita harus sangat hati-hati, ekonomi Indonesia menurut Pak Jokowi? Harus sangat hati-hati, tetap harus waspada, karena resesi global itu sudah memang datang, nggak bisa dihindari. Resesi global datang, yang itu dampaknya artinya permintaan barang terhadap negara-negara lain yang biasanya meminta ke kita banyak menjadi akan turun. Global yang dulu meminta produk Indonesia banyak menjadi turun, sehingga produksi kita juga akan agak keren karena permintaan yang turun, ya tentu saja akan mempengaruhi utamanya industri-industri yang berorientasi ekspor, perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor pasti akan juga mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi kita juga. Tapi selalu saya sampaikan di dalam setiap pertemuan dengan pengusaha, dengan sektor-sektor keuangan, harus optimis. Tidak boleh. Kalau ada pasar yang turun, cari pasar yang lain. Ada pasar tradisional yang biasa kita sangat tergantung, cari negara lain banyak. Meskipun kecil, tapi bisa menutup dari penurunan yang ada. Saya kira memang harus lebih bekerja keras dan kerja lebih detail menurut saya. Semua menteri bilang presiden yang ini kerjanya, kita mesti kerjanya sangat detail. Ya, saya harus ngerti angka-angka, kemudian penyebabnya angka ini turun kenapa, saya biasa pasti saya kejar.
Pak G20 ini semuanya menganggap ini salah satu legacy penting dari Presiden Jokowi di kepemimpinan G20. Menurut Pak Jokowi, apa legacy lain Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat Presiden ini? Ya, Selain jadi ke dulu, legasi G20 dulu. Iya. Jadi di tengah kondisi geopolitik yang terbelah begitu sangat jelas, rivalitas yang sangat tajam sekali. Kita itu sudah pusing misalnya dengan Ukraina, ini ada kawasan lain yang akan bergolak, tambah pusing lagi kita. Rivalitas itu yang terus saya sampaikan. Kompetisi normal, rivalitas itu juga normal. Tapi kalau sudah masuk ke nanti konflik terbuka, itu mengerikan. Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan yang lain itu yang ingin kita lakukan adalah menciptakan ruang dialog antar negara, antar pemimpin-pemimpin yang ada, sehingga keutuhan dari G20 tetap terjaga dan G20 mampu tetap bekerja dengan baik untuk memulihkan ekonomi dunia, karena GDP negara-negara G20 itu mencapai hampir 80% dari ekonomi dunia, gede sekali. Dan ini konsensus ini betul-betul bisa kita capai di G20. Dan kalau tentang pencapaian terbaik atau legasi, saya kira biar orang lain lah yang berbicara. Tetapi selama 8 tahun ini yang kita bekerja keras itu adalah membangun sebuah fondasi. Mungkin bisa enggak, mungkin tidak kita rasakan hari ini, mungkin enggak kita rasakan tahun depan, tapi akan kita rasakan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bahwa fondasi untuk memperkuat daya saing, kompetisi, dalam kita berkompetisi itu betul-betul bisa kita lakukan, dan konsisten memang harus ini di fondasi infrastruktur misalnya. Bukan hanya di Jawa saja, tetapi di luar Jawa juga kita lakukan. Hasilnya apa? Sekarang mulai kelihatan, investasi itu tidak hanya di Jawa, tetapi lebih gede di luar Jawa sekarang, sudah 53% di luar Jawa. Dulu 70% di Jawa, sekarang sudah bergeser ke luar Jawa. Karena apa? Infrastrukturnya ada, seaport-nya dibangun, pelabuhan dibangun, jalannya dibangun, ada airport dibangun, itu mempengaruhi, memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya di Mandalika, itu titik pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya di Labuan Bajo, itu titik pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya di Morowali, titik pertumbuhan ekonomi baru. WDB di Maluku Utara, titik pertumbuhan ekonomi dan konkret. Contoh Maluku Utara, karena ada industri nikel di situ, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara berapa sekarang? 27%. Dan dari survei terakhir, masyarakat yang paling bahagia mana? Maluku Utara. Karena 27%, nggak bahagia gimana 27%? Karena nggak ada resesi, Pak ya. Ya, itu hal-hal seperti ini yang kadang kita nggak sadar bahwa muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Itulah yang sering saya sampaikan, pemerataan pembangunan. Bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Dalam mencapai nanti bukan hanya 2024, bukan hanya 2029, tetapi 2045 Indonesia masih betul-betul akan terwujud. Kita menjadi negara 5 besar ekonomi terkuat dunia. Asal ada konsistensi, asal ada keberlanjutan, asal ada kesinambungan. Bukan gonta-ganti kebijakan, gonta-ganti program. Itu yang sering menghambat kita di situ. Berarti Pak Jokowi berharap pemimpin berikutnya mestinya yang bisa melanjutkan ya. Berikutnya itu harus berkesinambungan terus, ada continuity. Fondasi infrastruktur sudah, hilirisasi sudah, nanti fondasi pangan dibangun pemimpin berikutnya.
fondasi kemandirian energi dibangun, pemimpin selanjutnya, inovasi teknologi terus berlanjut, memang harus berlanjut. Negara manapun memang seperti itu. Kalau kita gonta-ganti acara, mulai dari nol terus. Nah, ini karena kami kan targeting millennial agency, belakangan juga marak investasi berbasis teknologi yang sangat populer, Pak, mulai dari blockchain, NFT, kripto, metaverse. Nah, bagaimana pesan Bapak untuk millennial agency Indonesia tentang investasi-investasi baru ini, Pak? Ini apa? Kita ini, saya melihat semua negara mengalami semua dan kedodoran semuanya. Kemajuan teknologi dan pembuatan policy ini selalu mendahului. Polisinya baru. Itu pun juga masih banyak yang keliru juga. Dan ini terus kejar-kejaran. Hampir terjadi ini di semua negara. Di setiap kita bicara di G20, ini terus yang menjadi persoalan. Dan Indonesia sendiri terus mendorong berkembangnya teknologi finansial berbasis digital, tetapi juga di lapangan ada juga bias kemana-mana, misalnya pinjol, ada yang pinjol benar, ada yang nggak benar misalnya. Ini kan, ini polisinya, kebijakannya harus jelas ya, kejar-kejaran. Tapi ini terjadi tidak hanya di Indonesia, di semua negara, sehingga selalu saya sampaikan pada otoritas untuk pengawasan, untuk controlling itu betul-betul dilakukan. Karena kalau enggak, di lapangannya berbeda dengan polisi yang ada. Ya, contoh saja misalnya kayak perlindungan data pribadi, ini kan kita baru saja juga. Belum nanti yang ini masih dalam proses yang berkaitan dengan kebijakan finansial untuk industri keuangan. Itu pun kan juga kita kan masih rame, misalnya kayak cryptocurrency. Ini masuk ke Bapepti atau masuk ke OJK? Kalau currency mestinya masuk ke OJK. Tapi dari Bapepti menyampaikan, oh enggak Pak, kripto itu bukan currency Pak. Kripto itu aset, kripto aset. Bukan untuk bukan untuk currency, tapi aset. Nah, gini yang semua negara juga mengalami. Tarik-menarik jadi kripto, blockchain, NFT, ada metaverse, semuanya masih ini nanti akan kemana sih? Kemudian polisinya seperti apa sih? Masih semua negara. Kita tuh saling bertukar pikiran mengenai ini dan memang tidak mudah. Bagaimana memajaki, bagaimana menarik pajaknya, di sebelah mana yang ditarik, tidak mudah. Karena ini akan bergeser dari kita belanja langsung yang offline, belanja online, tapi cara majekinya gimana? Cara memotongnya dari sebelah mana? Kalau kita enggak, kita juga artinya apa? Di Dirjen Pajak, di Kementerian Keuangan juga harus siap mengejar teknologinya, mengejar kebijakannya. Enggak mudah. Sekarang yang tech company juga lebih pada level gede gitu. Ya karena ini semuanya masih dalam berproses semuanya. Dulu semua kejar-kejaran bakar uang nggak apa-apa. Tapi sekarang semuanya dulu. Setelah ada pandemik itu kelihatannya dipercepat, tetapi kok setelah pandemi kok menjadi berubah lagi. Malah justru semuanya lembaga keuangan, investor, narik semua dari situ, ngerem semuanya. Ya kalau dulu kan yang namanya bisnis pasti dilihat pasti profitnya berapa, EBITDA-nya berapa, internal rate of return-nya berapa, itu kan enggak kan.
Masa yang dihitung valuasi, saya kaget juga. Valuasi. Banyak-banyak yang download. Ini nanti akhirnya seperti apa? Saya nggak ngerti juga. Akhirnya akan seperti apa bisnis ini?